warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus solihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan hingga detik ini kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita atau bahkan orang-orang tercinta kita sudah harus berpulang sebelum Ramadan datang. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita ke terang benderangnya Islam hingga detik ini. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada panitia Darul Arkom yang telah memaksa saya dalam tanda kutip sehingga saya duduk di sini untuk menyampaikan insya Allah sekelumit apa yang sudah saya pelajari. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang keseharian kita, yaitu tentang fadilah sholat di awal waktu atau tepat waktu. Kita semua tahu, kita semua paham bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Muhajir, sholat itu yang terbaik itu di awal waktu. Cuman terkadang kita tidak adil memperlakukannya. Contohnya sewaktu kita bekerja, kita akan tergesa-gesa ketika waktu sudah menunjukkan 6.50, pasti kita akan cepat-cepatan agar tidak tercatat terlambat. Saya pun demikian, terkadang kalau waktunya udah mepet, saya rela untuk tidak sarapan demi tidak terlambat. Nah itu padahal terlambat kerja. Bagaimana dengan terlambat sholat? Apakah kita juga seperti itu? Begitu juga saat kita rapat, terdengar azan, terkadang panitia pun masih harus menawarkan, gimana ini mau terus atau break dulu? Nah padahal kita sama-sama tahu sholat yang terbaik itu di awal waktu, ya sewajarnya lah tidak pakai tawar-menawar, memang ya itu yang harus kita segerakan. Baik teman-teman, berikutnya bagaimana agar kita tidak terus-menerus kayak gini, kita perlu mengkaji, perlu wajib tahu apa saja fadilah-fadilah atau keutamaan sholat di awal waktu. Yang pertama, sholat tepat di awal waktu adalah amalan yang paling dicintai Allah, bahkan melebihi bakti kita kepada orang tua. Jadi yang pertama, menurut hadis Bukhari, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, baru jihad fisabilillah. Yang kedua berikutnya, surga adalah balasannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu dan aku berjanji barang siapa yang menjaga sholat waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Nah, marilah kita kejar janji Allah ini. Yang berikutnya adalah diampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya berguguran bagaikan daun-daun yang gugur dari pohonnya. Sholat yang ikhlas di sini dimaksudkan adalah ketika kita memprioritaskan waktu sholat. Terdengar adzan, segera melangkahkan kaki ke masjid. Yang patut kita syukuri teman-teman, keberadaan masjid ini ada di lingkungan sekolah, tidak jauh. Dengan ayunan beberapa langkah saja kita sudah sampai. Yang keempat adalah pahala kebaikan yang amat besar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan shaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Nah kita ini dalam keadaan sehat, lalu apa yang menghalangi kita untuk tidak menyegerakan sholat? Yang terakhir nomor 5, keutamaan
sholat di awal waktu, yaitu memperoleh 9 macam kemuliaan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja dicintai Allah. Yang kedua, badannya selalu sehat. Yang ketiga, dijaga malaikat. Yang keempat, rumahnya diberkahi. Yang kelima, wajahnya menampakkan jati diri orang yang solih. Yang keenam, hatinya dilunakkan oleh Allah. Yang ketujuh, dipermudah saat menyeberang sirat. Yang kedelapan, diselamatkan dari api neraka. Yang kesembilan, ditempatkan Allah di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Begitu banyak janji-janji Allah, teman-teman, mari bersama-sama kita kejar. Dan setelah kita tahu keutamaannya, langkah berikutnya adalah kita mau nggak mau memang harus memaksakan. Karena kebaikan itu memang kadang harus hadir dengan dipaksakan. Setelah dipaksakan akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan akan timbul kecintaan. Nanti akan terasa hilang jika kita tidak melakukannya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk berhijrah, memperbaiki sholat kita, utamanya sholat di awal waktu. Mari kita gunakan bersama-sama kesempatan Ramadan ini sekali lagi untuk memprioritaskan Allah. Bagaimana Allah akan mengutamakan kita jika kita sendiri tidak mengutamakan Allah. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain, sekali lagi harus dipaksakan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan, mari kita gunakan sehat untuk taat. Semoga Allah berikan kesabaran kita untuk berusaha taat. Karena ternyata teman-teman, kesabaran yang paling tinggi derajatnya itu kesabaran untuk menjalankan ketaatan. Salah satunya sholat ini. Baik, mudah-mudahan yang sholatnya tepat waktu, rezekinya pun akan tepat waktu. Yang sholat tepat waktu, mudah-mudahan jodohnya pun akan tepat waktu. Baik, saya kira cukup sekian sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf atau salah kata. Saya masih belajar, saya bukan lulusan UINSA seperti teman-teman Ismuba. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.